Oke, kita melanjutkan itu ya, tanya jawab yang tempo hari itu ya, Andre. Ya. Oke, saya masih menyisakan beberapa pertanyaan. Pertanyaan satu sudah. Pertanyaan dua sudah. Pertanyaan tiga, apakah Babel Wahyu 17 itu dan siapakah perempuan itu sudah kan ya? Ya. Ya itu mungkin skip juga nggak apa itu. Susah itu, lama itu kayaknya Pak. Gitu ya, mau diulangi? Ah, nggak di skip aja kali. Hah? Itu yang saya yang tanya itu. Babel. Loh, sudah dijawab belum? Belum. Oh ya, kita mulai. Oh, oke. Pertanyaan nomor 3 ya, apakah Babel dalam Wahyu 17 itu dan siapakah perempuan yang duduk di atas binatang, dan artinya sampai ayat 18. Jadi Wahyu 17 itu saudara-saudara menampilkan penglihatan tentang seorang perempuan. Sekali lagi, perempuan di dalam kitab apokaliptik itu biasanya menimbulkan memberikan simbol tentang agama atau kepercayaan. Perempuan yang duduk di atas seekor binatang merah yang penuh dengan nama-nama hujat. Jadi tambah dekat ya, namanya nama hujat. Istilah hujat ini adalah istilah khas dari agama. Ya, dengan 7 kepala dan 10 tanduk. 7 itu lambang dari tata pada sempurna. 10 itu adalah kekuasaan. Ia disebut sebagai Babel besar dan ibu dari wanita-wanita pelacur. Nah, yang disebut wanita-wanita pelacur itu bukan perempuan sesungguhnya, tapi wanita itu sesungguhnya adalah umat Tuhan yang benar, atau suatu ya seperti gereja, seperti aliran keagamaan, tetapi memiliki hubungan dengan Kristus. Oleh sebab itu dia disebut wanita-wanita pelacur. Jadi wanita-wanita pelacur berarti terdiri dari banyak keyakinan dan agama-agama. Nah, wanita-wanita ini dulunya dekat dengan Kristus, bahkan mungkin juga mempelai dari Kristus, tetapi melacurkan diri. Artinya dia tetap memiliki hubungan dengan Kristus, tetapi juga telah membuat dirinya itu najis. Hidup keagamaannya itu haram. Nah, kita kembali kepada perkataan Kristus Yesus. Kristus Yesus itu mengatakan begini, kalau agamamu itu tidak mencapai seperti orang Farisi itu, kalau agamamu itu tidak lebih tinggi daripada orang Farisi, kata Tuhan Yesus, kamu tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Ya, artinya ialah bahwa yang diminta oleh Tuhan itu bukan seperti itu. Terus kemudian Israel juga ditegur oleh Tuhan dengan perumpamaan dari keluarga Hosea. Hosea itu punya istri namanya Gomer. Nah, Gomer ini melacurkan diri sampai berapa kali, sampai tua diobral, tidak laku, tapi diambil lagi.
Jadi di dalam konteks ini yang disebut wanita-wanita pelacur itu adalah mantan mempelai-mempelai Tuhan, gitu. Tapi menajiskan dirinya. Jadi dari di dalam Wahyu pasal 17 ayat 5 itu disebut kekejian bumi. Jadi menajiskan diri dengan kekejian bumi. Jadi identitas perempuan ini dan kota Babel yang ia lambangkan telah menjadi bahan diskusi teologis pada sampai hari ini. Mari kita lihat dalam analisa kitab Wahyu kalau begitu. Perhatikan Wahyu 17 ayat 1 sampai dengan 18. Gambaran perempuan yang pertama. Disebutkan berpakaian ungu, jadi punya ekonomi yang kuat. Glamour, suka hedonistik, suka kemewahan, cinta uang. Dan merah adalah simbol kemewahan, kemerosotan, dan kekuasaan politis. Jadi merah dan ungu itu saudara-saudara lambang daripada kemewahan, tetapi sekaligus kemerosotan. Sedangkan merah itu adalah kekuasaan politis. Jadi berpakaian ungu, berpakaian merah. Terus memegang cawan emas penuh kekejian. Sekali lagi cawan ini saudara-saudara, kalau saudara membuka pasal-pasal pertama, kedua, sampai pasal 4 dari kitab Wahyu itu menyebutkan tentang cawan. Matius, pasal-pasal terakhir itu Tuhan Yesus juga menyebut soal cawan. Di kitab Wahyu, pada chapter 4 chapter pertama itu, cawan itu berisi doa orang-orang kudus. Sedangkan cawan yang dipegang oleh perempuan ini berisi hal-hal yang menjijikkan, tapi terbuat dari emas. Jadi dari luar itu adalah agama yang sempurna, agama yang mencari Yahweh, agama yang seolah-olah dekat sekali dengan Adonai. Saudara, seperti Yeshua, Mormon, Roma Katolik, Christian Science, Sun Moon, Moon Christianity, liberalisme, kemudian sinkretisme Kristen, ateis Kristen, banyak sekali. Itu luarnya itu emas. Kelompok Sanhedrin, orang Farisi, Saduki, Herodian, Eusebius, kesemuanya itu terbungkus dengan emas. Tapi di dalamnya ya disebut liquid, cairan, yang artinya worship, yang mengalir. Itu adalah hal yang menjijikan, yang haram, najis, dan merupakan abomination atau kekejian bagi Tuhan. Ayat 4. Terus dia juga mabuk oleh darah orang-orang kudus. Ayat 6. Mabuk oleh darah orang kudus, saudara-saudara, terbungkus dari emas, kita katakan saja dari kelompok Islam. Islam itu mengakui Isa Rohullah. Di situ juga mengalir dari sumber yang sama, dari Abraham. Roma Katolik pada abad 17 itu menangkap 200 orang Mennonite, orang Anabaptis, dan mengajarkan bahwa semua orang yang ikut Katolik kemudian menjadi Kristen harus dibaptis ulang. Oleh sebab itu disebut Anabaptis. Maka 200 orang itu ditangkap oleh orang Katolik. Pada waktu itu Katolik sama dengan adalah memiliki kekuatan militer. Kemudian 200 orang itu dibunuh dengan cara ditenggelamkan
di dalam air. Mereka menyebutnya dibaptis di dalam air sampai mati. Kemudian yang membunuh orang Kristen kebanyakan dengan menggunakan tangan orang Romawi, itu agama Yehuda, Judaisme. Peristiwa Bloody Mary dari pemerintahan Romawi, dia disebut Mary yang berdarah oleh karena banyak darah orang Kristen itu dicurahkan, bukan main. Sampai Kaisar Nero itu menjilat-jilat darah orang Kristen dengan lidahnya sendiri. Dan kita melihat gerakan yang lebih modern, gerakan ISIS menyebut Yehovah, Allahu Akbar, the Almighty God, dan mencurahkan darah orang Kristen. Itu gambaran daripada binatang. Jadi haus dan mabuk oleh darah orang kudus. Dia duduk di atas banyak air. Sekali lagi, air itu adalah lambang daripada the power of economy. Power of economy. Jadi, mempelai Kristus yang melacurkan diri dan menyadiskan dirinya dan menghujat Allah dan mengisi kekejian dan menyerang Kristus itu memiliki kekuatan ekonomi yang maha dahsyat di muka bumi. Gambaran binatang. Binatang itu berwarna merah dengan 7 kepala dan 10 tanduk. Bandingkan Wahyu pasal 13 dan Daniel pasal 7. Melambangkan kekuasaan politik yang nyaris sempurna. Dan kekuasaan militer yang nyaris tidak tertandingi, saudara-saudara. Gambaran binatang itu. Jadi dengan nanti itu seluruh bangsa-bangsa itu menjadi tunduk takluk di bawah kekuatan yang berselubung agama. Jadi disinyalir oleh banyak orang, oleh banyak penafsir. Amerika nanti dihancurkan oleh sesuatu kekuatan agama, bukan oleh kekuatan militer. Begitu kekuatan agama menguasai negara adijaya, maka kekuatan ekonomi juga didapat, kekuatan militer juga didapat. Salah satu anggota NATO, yaitu negara-negara di Eropa, itu nyaris secara frontal sudah dikuasai oleh militan Islam. Sekarang kekristenan yang terbanyak yang berkembang secara luar biasa itu nomor 1 di Indonesia, yang kedua Iran, yang ketiga China, Korea Selatan. Indonesia kekristenannya bukan main majunya. Kelompok gereja karismatik itu mereka berhasil membawa begitu banyak orang menjadi pengikut Yesus. Mereka melakukan silent mission yang suci. Disinyalir oleh banyak orang bahwa Indonesia akan menjadi salah satu mercusuar kekristenan suatu hari. Saya tahu betul atau tidak. Penjelasan tentang malaikat ayat 7 sampai 18, 7 kepala, 7 gunung, 7 raja. Ayat 9 sampai 10. Jadi memiliki 10 tanduk, 10 raja yang akan menerima kuasa sekejap saja untuk menyerahkan kepada binatang itu. Dan perempuan itu identikal dengan kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi.
sekali lagi nanti suatu saat kekuatan militer dipegang oleh sebutan perempuan pelacur, kekuatan agama. Jadi penafsiran secara teologis saudara, Babel itu sebagai Roma pada zaman modern, penafsiran historik. Jadi pada historik klasik itu Babel itu mereka mengarah kepada Roma. Karena banyak penafsir awal seperti Irenaeus, Tertullian, Agustinus itu melihat Babel merujuk kepada kota Roma. Roma dikenal sebagai kota dengan 7 bukit. Memang ada 7 bukit kan. Pada abad-abad pertama menganiaya orang-orang Kristen. Kekaisaran Roma menjadi simbol kekuasaan dunia yang melawan Kristus. Tetapi Babel sebagai sistem dunia yang apostatis, artinya sistem dunia yang menghujat, yang sesat. Jadi dalam tafsiran simbolik saudara-saudara, seorang penafsir yang bernama G.K. Barrett bersama dengan Richard Buckham, itu Babel itu merujuk bukan pada satu kota, tetapi satu sistem dunia. Pernah saya mengatakan saudara-saudara bahwa sistem antikristus itu sudah merasuk pada seluruh sendi-sendi kehidupan dari zaman ke zaman, dari abad ke abad, dan semakin melebar, semakin meruncing dan menjadi satu kekuatan teknologi dan intelektual yang bukan main. Sekarang banyak laki-laki berusia 65 ke atas mengambil istri muda, perempuan yang cantik-cantik, bukan main. Tetapi ada seorang pria itu membuka baju istrinya, bagian lengan itu dibuka, itu ternyata bukan daging saudara, ternyata mesin. Jadi satu sistem kekuatan daripada antikristus itu sudah merasuk kemana-mana, tak terhindarkan. Dan ini sungguh sangat, kalau kita tidak berhati-hati saudara-saudara, akan mengarah pada kehancuran. Jadi memperdagangkan tubuh dan jiwa manusia, pasal 18 ayat 13. Sekarang satanic worship itu kembali kepada abad-abad awal, saudara. Mereka menyelenggarakan korban juga. Korbannya dalam wujud yang sungguh-sungguh, bisa jantung bayi yang masih berdenyut, bisa kidney, bisa golongan darah tertentu. Dan tujuannya apa? Tujuannya supaya kejahatan itu semakin besar. Human trafficking itu menjadi melebar. Orang-orang menjadi lebih sesat lagi. Banyak keluarga-keluarga yang kesulitan ekonomi, mereka menjual organ-organ tubuh dari anaknya sendiri kepada kelompok-kelompok ini. Dan kelompok-kelompok ini membeli dari tangan ketiga. Dari tangan ketiga ini ya, suatu sistem yang kuat sekali. Kemudian disalurkan kepada rumah sakit dengan biaya yang sangat tinggi. Jadi tujuan daripada sistem ini apa? Supaya kejahatan itu appearance-nya itu semakin hebat, semakin besar, dan orang sudah tidak bisa mencegah lagi. Seperti itu tadi dikatakan, be careful, watch about the appearance of evil. Satu sistem
yang luar biasa. Kemudian juga menindas orang kudus ini sudah semakin biasa. Terus akhirnya satu kekuatan ini tujuannya hanya satu, menyatu melalui sistem ini, saudara-saudara, menyatu dengan kekuatan besar yang dikontrol oleh satu pribadi yang bernama Antichrist. Dan Antichrist itu setelah the Great Tribulation itu menyerahkan kesemuanya sebelum akhir hidupnya kepada si ular tua atau binatang yang jahat itu. Tapi ada penafsiran lain yang ketiga, yang terakhir, yaitu dari penafsiran pre-millennial. Jadi tafsiran dari sebelum masa kesengsaraan besar, sebelum kerajaan 1000 tahun. Dalam tafsiran futuristik ini, misalnya John Wolfe, jangan terkenal itu. Babel adalah kota literal, kota sungguh-sungguh yang akan dibangun atas atau dibangkitkan kembali sebagai pusat agama dan ekonomi akhir zaman. Tapi teori ini semakin ditinggalkan. Dia akan menjadi markas antikristus, lalu dihancurkan menjelang kedatangan Kristus. Antikristus tidak seperti itu cara kerjanya, tapi melalui satu sistem network yang sudah tidak bisa dicegah lagi hari ini. Sekarang kebiasaan siapa yang bisa mencegah the power of evil melalui sosial media? Tidak ada satupun kekuatan yang bisa men-stop. Di Indonesia itu menghujat orang, bukan main. Sampai saya dengar itu, sampai jantung saya rasanya mau copot. Dan itu tidak bisa dicegah. Kekuatan iblis itu melalui pornografi, industri pornografi itu, waduh, bukan main. Billion dollar bisnis itu. Dan siapa yang bisa mencegah? Anak-anak umur 10 tahun saja bisa mengakses dengan cara yang sangat bebas. Jadi begitu satu sistem network ini, saudara-saudara, apalagi dengan lahirnya AI yang makin hari makin sempurna, akan sangat sulit, saudara-saudara, untuk membedakan ini manusia atau ini AI. Barusan saya melihat penampilan seorang artis namanya Jolie itu ya, istrinya Brad Pitt itu siapa namanya? Angelina Jolie. Ya, Angelina Jolie. Itu ditampilkan barusan ini, ada 2 Angelina Jolie, persis sama. Pertama muncul 2, usianya sama, kemudian beberapa detik muncul Angelina Jolie versi muda. Yang satu sungguh-sungguh Angelina, yang satu bukan. Ketika mereka berjalan berdua, sulit untuk dibedakan mana yang asli. Nah itu, jadi kita memasuki satu sistem yang uncontrollable, unstoppable, dan itu akan terjadi explosion secara besar-besaran. Nah, sistem itu, saudara-saudara, akan menghajar sepertiga dari bumi. Karena selain sistem itu toksik, sistem itu juga destruktif, sistem itu juga provokatif. Jadi kalau sistem itu provokatif dijalankan hampir bersamaan di seluruh dunia, saudara-saudara, maka sepertiga bagian daripada dunia itu hangus, hancur, dan seterusnya.
Jadi Babylon will come, Babylon itu will become the world religious and economic center during the tribulation. Dan nanti pada akhirnya kekuatan yang kita bicarakan barusan ini, saudara-saudara, merupakan satu sistem dunia itu mengalami crescendo, mengalami puncak yang makin hebat pada saat memasuki the Great Tribulation. Jadi selama the Great Tribulation, sistem Babel ini, saudara-saudara, akan menjadi pusat ekonomi, pusat agama, dan pusat kekuatan baik militer ataupun politik di dalamnya. Terus sekarang ditanya, siapakah perempuan itu dalam Islam? Ia adalah simbol dari pelacur rohani. Jadi penggabungan antara agama, kekayaan, politik untuk menindas kebenaran. Itu yang disebut perempuan itu. Jadi penggabungan kekuatan dan kekuasaan agama, kekayaan, dan politik. Ini sekarang gereja-gereja itu mulai diserang dengan kekuatan hedonistik. Gereja menjadi materialistis. Bukan main, orang yang menyembah materi itu banyak sekali. Hedonisme itu juga termasuk penikmatan seksual secara tidak wajar ataupun wajar. Melalui kekuatan LGBT itu merupakan salah satu wujud seksual hedonisme. Dan itu ditawarkan kepada dunia. Saudara jangan heran nanti orang-orang pada dulu kenal tiba-tiba sudah berubah. Perempuan itu bersekutu dengan binatang tersebut, tetapi pada akhirnya dikhianati oleh binatang itu dan dihancurkan oleh binatang dan 10 raja ayat 16. Sebuah ironi ilahi bahwa sistem dunia akan menghancurkan dirinya sendiri. Jadi nanti pada akhirnya seluruh inti pusat agama yang berbau agama itu akan dimusnahkan oleh binatang itu, dan dialah yang akan duduk di atas tahta mengidentifikasi dirinya sebagai pusat daripada worship. Ya, karena sejak semula dia ingin menjadi seperti Allah. Jadi aplikasinya saudara-saudara kafir adalah peringatan bagi gereja untuk tidak berkompromi dengan kekuasaan dunia yang korup. Yang kedua, gereja dipanggil untuk menjadi pengganti Kristus yang murni, bukan pelacur, bukan seperti Babel. Dunia yang terlihat megah, berpengaruh, dan kaya dapat menjadi alat iblis untuk mengaburkan kebenaran dan membunuh orang-orang kudus. Ada pertanyaan? Sudah puas, Andri? Kenapa? Sudah puas. Babel. Ya, Babel. Bukan kota ya berarti? Bukan Andre, bukan. Jadi pengertian kota di sini simbolik ya? Simbol. Kan dia bilang kota. Center, sebagai pusat kegiatan gerakan. Nah, karena Babel itu hidden city, jadi sehingga pusat kekuatan dia di mana itu tidak diketahui sampai selesai
sampai selesai the Great Tribulation kita baru tahu bahwa pusatnya itu adalah sinaga itu. Nah, ini sekarang menakutkan dari sistem ini. Gereja pun, bagaimana gereja menghindarkan diri untuk tetap murni, dengan sistem itu sudah merasuk begitu rupa dalam satu sendi-sendi kehidupan, itu menjadi pertanyaan besar. Karena tidak mungkin kita mengatakan apakah orang gereja boleh atau tidak boleh menggunakan AI. Itu pertanyaan. Ya. Apakah gereja tidak boleh menggunakan transplantasi ginjal, jantung, darah? Yang notabene-nya adalah membeli dari the black market. Very difficult. Very difficult. Karena sudah masuk kemana-mana. Dari semua sistem kehidupan. Dari medis, teknologi, etika, moral, sistem keilmuan, dan seterusnya, dan seterusnya. Okay? Any other question? Kalau tidak ada, kita memasuki pertanyaan yang keempat. Kapan kitab kehidupan itu ditulis? Dan apakah isinya bisa berubah atau bisa dihapus? Atau dihapus, ditulis lagi, sudah ditulis, dihapus lagi? Kitab kehidupan itu, di dalam Alkitab itu ditulis sebagai Biblion Thesos. Soes itu jiwa, hidup, zoe. Jadi adalah tema penting dalam kitab Wahyu tentang the book of life itu. Muncul dalam sejumlah bagian seperti Wahyu pasal 3 sampai Wahyu ayat 5, 13 ayat 8, 17 ayat 8, 20 ayat 12 dan 15, Wahyu 21 ayat 27. Kita cuplik saja Wahyu pasal 3 ayat 5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Dari aku tidak akan menghapus, kita punya assumption ada nama-nama yang akan dihapus. Terus, melainkan aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Ayat ini menimbulkan pertanyaan eskatologis dan teologis. Kapan kitab ini ditulis kalau begitu? Dapatkah seseorang dihapus namanya dari kitab kehidupan? Jadi kitab kehidupan dalam latar belakang Alkitab, ya, kitab kehidupan dalam perjanjian lama. Keluaran 32 ayat 32 sampai 33. Hapuskanlah aku dari kitab yang telah kau tulis, kata Musa kepada Tuhan. Atau Mazmur 69 ayat 28. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Kitab kehidupan di perjanjian lama berkaitan dengan hidup di dunia ini dan identitas umat Allah. Tetapi kemudian dalam perjanjian baru maknanya berkembang menjadi kitab dalam kehidupan kekekalan. Mari kita lihat dalam kitab PB dalam perjanjian baru. Lukas pasal 10 ayat 20. Bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Ini perihal kitab kehidupan. Filipi pasal 4 ayat 3, yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Nah, di dalam perjanjian baru itu tidak ada kata-kata seperti di dalam perjanjian lama.
yang seolah-olah memberi kesan bahwa namanya bisa dihapus di dalam kitab kehidupan tersebut. Atau? Tapi di dalam perjanjian baru memiliki nuansa pendekatan yang berbeda, saudara-saudara. Jadi penafsiran dari Wahyu pasal 3 ayat 5, bisa atau tidak nama kita terhapus dalam kitab kehidupan. Kita lihat dulu, ada pandangan dari Yakobus Arminius yang disebut Arminian, pandangan Arminian. Arminian itu menekankan bahwa nama bisa dihapus dari kitab kehidupan jika seseorang murtad atau tidak menang di dalam the Great Tribulation itu. Kalau tidak tahan kepada penyiksaan Antichrist atau terpesona oleh satu sistem yang digelontorkan oleh kekuatan naga itu, maka dia tidak disebut orang yang menang, maka namanya dihapus. Wahyu pasal 3 ayat 5 dilihat sebagai ancaman nyata, bukan sekedar retorika menurut pandangan Arminian. Dari sisi pandang Arminian itu potentially nama itu bisa dihapus berdasarkan kondisi seseorang, sementara dia ada di dalam dunia. Sekarang kita lihat pandangan Reform. Wahyu pasal 3 adalah jaminan, bukan ancaman, kata orang-orang Reform. Kalimat negatif ganda, tidak akan menghapus. Artinya adalah kepastian keamanan orang percaya, tidak akan menghapus. Jadi tidak itu no, akan itu progresif. Jadi yang disebut I will have not erased, itu artinya tidak akan dihapus, tapi diberikan satu garansi, jaminan, I will not delete your name from the book of life. Jadi nama-nama di kitab kehidupan ditulis sejak sebelum dunia dijadikan. Wahyu 13 ayat 8, 17 sampai 8. Tapi istilah sejak sebelum dunia itu dijadikan, banyak pendekatan-pendekatan orang Reform itu selalu mengacu kepada waktu. Tapi sebetulnya before the foundation of the world is not talking about time, tetapi berbicara soal eksistensialisme, soal keberadaan. Jadi before the foundation of the world itu merujuk kepada eksistensialisme, keberadaan seseorang, atau di dalam bahasa teologi disebut ontological reason, alasan ontologi, alasan keberadaan sesungguhnya. Nah, before the foundation of the world yang tidak berbicara soal waktu tetapi berbicara soal eksistensialisme atau ontological, berarti sebelum dunia dijadikan itu the existent being yang ada itu hanya Allah Tritunggal. Yang maka dengan demikian yang memiliki otoritas untuk menuliskan nama kita ini yang tertera di dalam kitab kehidupan itu adalah mutlak kedaulatan Allah yang bersentralitas kepada Kristus. Kapan itu ditulis? Kita tidak akan pernah tahu, karena yang menulis itu tidak dikuasai oleh ruang dan waktu. Jadi si penulis daripada kitab kehidupan itu adalah pribadi yang tidak dikuasai, tidak dipengaruhi, tidak berada di dalam ruang dan waktu. Oleh sebab itu disebut before the foundation of the world.
Jadi kapan itu ditulis? Kita tidak tahu, karena yang menulis itu adalah Tuhan Allah Tritunggal sendiri yang bersentralitas kepada Kristus. Nah, sedangkan karya penebusan Kristus itu efektif sebelum dunia dijadikan, efektif untuk orang-orang zaman purba, efektif untuk orang-orang yang hidup di perjanjian baru lama, demikian juga perjanjian baru sampai kepada eskaton, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu disebut eksistensialisme atau ontological argument. Jadi pertanyaannya, kapan kitab kehidupan itu ditulis? Who knows? Tidak ada orang yang bisa menjawab. Karena itu ditulis before the foundation of the earth, dalam pengertian ditulis oleh Allah sendiri di dalam kedaulatannya, yang juga tidak berada di dalam kekuasaan waktu, ruang, dan dimensi. Karena istilah when, where, and what itu tidak applicable bagi Allah Tritunggal. Mari kita lihat kitab suci itu sendiri ngomong. Dari Wahyu pasal 13 ayat 8, dari bahasa Greka ya, dari bahasa Yunani. Itu tertulis demikian kalau kita terjemahkan secara letterlock. Yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih sejak dunia dijadikan. Apo kata boles kosmu. Jadi yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba yang telah disembelih sejak dunia dijadikan. Padahal disembelih di dalam, kalau menurut waktu itu adalah pada sekitar 2000 tahun yang lampau. Jadi penafsiran mayoritas reform itu menyatakan bahwa nama-nama itu tertulis sejak kekekalan, sekali lagi mengacu kepada waktu. Padahal apo kata bolis kosmo, apo itu saudara-saudara, itu artinya di atas. Atau apo itu juga artinya dibuka, seperti apokaliptus. Apo itu membuka, kaliptus itu tutup. Jadi seperti membuka tutup. Gitu ya. Jadi kalau disebut apo itu membuka. Kata bois apa itu kitab hidup, kosmo. Kosmo itu adalah dunia, kosmos. Jadi yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan semasa engkau ada di dalam dunia, artinya begitu. Jadi relasi kitab kehidupan dengan kitab ini disebut kitab kehidupan anak domba di dalam di dalam Wahyu pasal 21 ayat 27. Yang menunjukkan bahwa isinya adalah orang-orang yang memiliki relasi dengan Kristus. Jadi yang ditulis di dalam kehidupan, di dalam kitab kehidupan itu adalah semua orang yang memiliki relasi dengan Kristus. Dan tidak memiliki relasi dengan Kristus, walaupun dia itu menyebut dia Tuhan, Tuhan, Tuhan. Walaupun dia orang itu mengakui bahwa dia adalah Mesias, bahwa orang itu mengakui bahwa dia adalah hakim akhir zaman, tetapi bukan berarti mereka adalah the believer, orang percaya yang sudah dilahirkan baru. Tidak, karena semua yang tertulis dalam kitab kehidupan itu adalah orang yang memiliki relasi langsung dengan Kristus. Dan nama dalam kitab ini identikal dengan relasi yang dibenarkan
oleh darah anak domba Allah, atau dengan kata lain dimeterai dengan darah anak domba. Jadi kesimpulannya apa? Kitab Kehidupan adalah daftar kekal milik Allah secara pribadi yang telah mencatat orang-orang yang memiliki relasi dengan Kristus sebagai miliknya dan yang telah dimeterai oleh darahnya, darah perjanjian baru yang dimeterai oleh darahnya. Any question? Ada pertanyaan? Berarti ada dua pandangan, Pak, ya? Pandangannya apa saja? Arminian sama Iya. ada tiga pandangan. Arminian, Reform, dan Alkitab itu sendiri. Oh, Apa omongan Alkitab itu sendiri. oke. Ada lagi, Andre? Enggak. Ada. Kalau tidak, kita langsung ke pertanyaan nomor 6. Apakah cerita dalam kitab Wahyu merupakan suatu cerita yang berurut-urutan atau terbagi dalam beberapa bagian atau section? Kitab Wahyu atau kitab terakhir dalam Alkitab menghadirkan narasi penglihatan apokaliptik yang sangat simbolis dan berlapis-lapis sifatnya. Pertanyaannya mengenai struktur naratif Wahyu sangat penting dalam memahami bagaimana kita menafsirkan seluruh isi kitab ini. Apakah peristiwa-peristiwa ini di dalamnya terjadi secara kronologis, berurutan, atau simultan dan berulang dari sudut pandang yang berbeda. Jadi ada dua pandangan umum, yaitu kronologis versus paralelisme progresif. Mari kita lihat pandangan kronologis dulu. Hal di dalam bahasa teologi itu disebut linear historicist view. Itu menganggap bahwa isi kitab Wahyu disusun secara berurutan dari pasal 1 sampai 22. Setiap meterai diikuti dengan setiap sangkakala cawan terjadi berturut-turut dalam sejarah dunia. Lebih disukai oleh pendekatan dispensationalisme seperti John Walvoord dan Tim LaHaye. Biasanya mereka membagi Wahyu menjadi 3 tahap berdasarkan Wahyu pasal 1 ayat 19. Yaitu seperti Tim LaHaye itu membagi seperti ini, saudara. Apa yang telah engkau lihat pasal 1, jadi penglihatan tentang Kristus. Yang kedua, apa yang terjadi sekarang pasal 2 sampai 3 itu zaman gereja. Terus yang ketiga, apa yang akan terjadi kemudian itu eskatologinya, zaman akhir zaman, pasal mulai dari pasal 4 sampai pasal 22. Itu seperti itu pembagiannya. Kelebihannya daripada pandangan ini, saudara-saudara, memberi kerangka naratif yang jelas, kelihatan begitu. Kelemahannya ialah menyulitkan penafsiran bagian-bagian yang tampaknya tumpang tindih atau seperti mengulang gitu. Mari kita lihat pandangan paralelisme progresif atau biasa disebut recapitulation view, pandangan perhitungan kembali. Dipegang oleh banyak penafsir golongan reform seperti William Hendrickson, G.K. Beale dan sebagainya. Banyak orang-orang reform berpandangan seperti ini.
Mereka melihat bahwa kitab Wahyu terdiri dari beberapa siklus penglihatan. Ya, masing-masing mengulang kisah dari zaman gereja sampai akhir zaman, tetapi dari sudut pandang berbeda dengan intensitas meningkat. Jadi struktur kitab ini menyerupai panorama ganda yang mengisahkan hal yang sama berulang kali. Seperti meterai pasal 6 ayat 7 itu tidak ada bedanya dengan sangkakala, tidak ada bedanya dengan tanda-tanda mujizat itu, cawan, hukuman, kemenangan, dan sebagainya. Jadi John does not write a linear time chart. He write a series of visions that recapitulate the same period from different angles. Tapi, to be honest, saya tidak sependapat dengan pandangan ini. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, satu iota pun dari kitab suci itu tidak akan pernah diambil sekalipun dunia ini runtuh. Itu satu iota. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan, firman-Ku tidak akan kembali dengan sia-sia. Adalah tidak masuk akal kalau Tuhan itu memberikan meterai dan memberikan sangkakala adalah sebuah pengulangan, tetapi menggunakan alat yang berbeda. Jadi saya, to be honest, saya tidak memiliki pandangan yang sama dengan kelompok Reform dalam hal ini. Karena penggunaan istilah meterai, istilah cawan, istilah sangkakala, kuda, kemudian sabit, semuanya itu memiliki maksud bagaimana Roh Kudus itu menuntun Yohanes untuk melihat pewahyuan yang begitu nyata. Masa ada pewahyuan yang berbeda tetapi sesungguhnya sama. Terus yang melihat wahyu itu cuma satu orang. Tapi kenapa ini bisa ditulis di dalam dimensi atau pendekatan yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda? Tidak akan lucu. Gitu. Ada pertanyaan? Jadi Pak Emil pegang linear itu ya, kronologis. Iya. Oke. Saya pegang linear itu. Masa Roh Kudus itu begitu goblok, nulis pasal 1 terus sebetulnya ini harus ditulis di pasal 7 nih, keliru itu. Masa gitu. Roh Kudus ya memberikan wahyu itu begitu jelas nyata. Ya, itu. Tapi itu ada misalnya gitu Pak, yang simbolik-simbolik. Dia kan melompat ya, misalnya tentang kronologis cawan, lalu dia melompat ke Babel, lalu dia melompat ke naga. Nah, itu kan bukan kronologis. Kronologisnya itu letak pada cawan tersebut. Cawannya itu adalah mengikat yang disebutkan Andri itu di dalam satu penyesatan, kejijikan, abomination, dan penghujatan kepada Tuhan. Itu simbol-simbol agama di dalamnya. Tetapi bukan berarti bahwa melompat-lompat ini bicara soal cawan, soal Babel, soal gitu, enggak. Roh Kudus itu menulis secara simpel supaya orang yang tidak berpengetahuan sekalipun itu bisa mengerti. Nah, kalau Roh Kudus itu menulis dengan cara melompat-lompat begini, siapakah yang bisa mengerti kitab suci? Kita ambil cara kerja Roh Kudus itu.
question, Andre. Ada pertanyaan lagi? Sudah kurang 1 menit saja. Loh, itu kan ada lagi pertanyaan itu yang terakhir itu apa? Mana itu? Pertanyaan yang terakhir ada, bagaimana bisa manusia yang kembali ke bumi memerintah bersama Yesus hidup bersama-sama dengan manusia biasa? Bukankah mereka sudah memakai tubuh kemuliaan? Itu pertanyaannya Andre. Pertanyaan ini menyentuh salah satu misteri eskatologi dalam kitab Wahyu dan misteri teologi di dalam doktrin resurrection atau kebangkitan. Bagaimana relasi antara umat Tuhan yang telah dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan dengan manusia biasa yang masih hidup dalam keadaan jasmani di bumi dalam masa kerajaan 1000 tahun atau milenium. Very good question, and yet membuat orang mumet kepala. Dasar keterbia tentang pemerintahan Kristus kalau kita ingin mengetahui jawabannya ya. Dari Wahyu pasal 20 ayat 4 sampai 6 itu menyatakan demikian. Mereka hidup kembali, dibangkitkan kan? Dan memerintah bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Siapa yang dibangkitkan itu? Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah yang kudus, dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan yang pertama. Siapa yang dibangkitkan dalam kebangkitan pertama? Ya, itu orang-orang kudus itu, martir. Orang martir. Jadi bukan orang Kristen, orang percaya secara general. Ya, bukan orang percaya. Jadi mereka sangat-sangat berbeda. Jadi yang memerintah bersama Kristus itu adalah para martir dan orang-orang percaya yang telah dibangkitkan, orang-orang yang tubuhnya dimakan harimau, dilempar ke ikan hiu, ya, itu dibangkitkan itu, yang dipenggal kepalanya karena tidak mau menyangka Kristus. Gitu. Nabi-nabi termasuk nggak, Pak? Termasuk, rasul-rasul juga termasuk. Kalau nggak mati martir, mereka termasuk nggak? Kebanyakan martir kalau tidak diangkat. Tapi yang diangkat itu seperti kita bicara 2 saksi itu diizinkan untuk mati, untuk merasakan kematian. Ya kan? Dibangkitkan lagi. Jadi mereka itu di dalam masa The Great Tribulation dibangkitkan lagi. 2 saksi itu. Ya otomatis dia turun bersama-sama kan. Jadi mereka tidak mengalami kematian kedua dan telah disucikan. Ini menunjuk kepada tubuh kebangkitan yang dimuliakan, seperti yang dijelaskan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 42. Nah, siapakah manusia biasa dalam keadaan 1000 tahun? Kalau itu tadi, siapa manusia yang dibangkitkan? Sekarang, siapa manusia biasa itu? Ada 2 golongan umat manusia dalam kerajaan 1000 tahun. Yang pertama adalah orang percaya yang telah dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, yaitu orang-orang martir tadi. Yang kedua adalah manusia yang selamat dari masa kesusahan besar dan masih hidup secara jasmani. Misalnya bangsa-bangsa yang tidak ikut dalam peperangan Armageddon, seperti tertulis dalam Yesaya pasal 24 atau Zakaria pasal 14 ayat 16. Mereka bisa menikah dan memiliki keturunan. Hal ini tampak dari Yesaya pasal 65, 20-25 yang menggambarkan kehidupan panjang umur, ada pertanian, damai sejahtera di dalam masa Mesias. Mereka umurnya berapa dalam masa 1000 tahun itu? Apakah kematian dilanjutkan di dalam masa 1000 tahun itu? Tidak. Penyakit
tidak ada. Kalau penyakit tidak ada, otomatis apa itu hang on dulu, das to das. Karena nanti setelah kerajaan 1000 tahun mereka akan diubahkan. Sedangkan yang terjadi juga general kebangkitan setelah kerajaan 1000 tahun itu ada. Kemudian bersama-sama berdiri di hadapan tahta putih, dan yang berdiri di hadapan tahta putih itu termasuk 24 tua-tua, termasuk orang-orang yang mengalami kebangkitan pertama. Jadi yang berdiri di atas penghakiman tahta putih itu kelompok kebangkitan pertama, orang-orang di dalam masa 1000 tahun yang diubahkan mengenakan tubuh kekal, dan general resurrection. Jadi ada 3 kelompok manusia menurut status tubuh mereka. Jelas sampai di sini? Terus apakah tubuh mulia bisa hidup berdampingan dengan tubuh biasa? Bukti dari kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus dalam tubuh kemuliaan muncul di antara murid-murid, makan ikan, bercakap-cakap dengan mereka, ia berinteraksi dengan tubuh jasmani, namun dengan kemampuan adi kodrati, dengan kemampuan supranatural. Ini menjadi pandangan permulaan dari hidup bersama antara umat yang dimuliakan dengan manusia biasa dalam kerajaan Allah. Mereka hidup bersama-sama, tetapi di dalam power yang berbeda. Tujuan tubuh yang mulia, tubuh kebangkitan bukan hanya untuk tinggal di sorga, tapi juga untuk memerintah di bumi bersama dengan Kristus. Bagi orang-orang martir tersebut, mereka bukan entitas terpisah dari bumi, tetapi pemimpin dan iman bagi bangsa-bangsa. Itu dari Daniel pasal 7 ayat 27. Kemudian fungsi mereka memerintah bersama Kristus. Orang-orang kudus akan mengatur, mengajar, dan melayani bangsa-bangsa. Jadi mereka hidup rukun, layani. Mereka tidak lagi tunduk pada kematian, tetapi menjadi teladan dan pemimpin rohani. Kemudian kerajaan 1000 tahun menjadi masa transisi sebelum langit dan bumi baru. Dan pertanyaan ke-8 tidak perlu. Apa? Apa perlunya belajar eskatologi? Oh, ya. Ya, karena sudah saya jelaskan pada awal-awal bab studi eskatologi. Oke, Andre? Oh, nggak perlu belajar, maksudnya? Oh, perlu. Ya, Oh. Perlu sekali, karena ada Kaitannya. beberapa alasan. Eskatologi itu bukan aksesoris iman Kristen, melainkan bagian inti dari pengharapan, kemurnian, sekali lagi, dan kesetiaan. Pentingnya belajar eskatologi bukan aksesoris iman Kristen, tetapi bagian pusat atau core value dari pengharapan, kemurnian, dan kesetiaan. Yang kedua, mengabaikan akhir zaman atau eskatologi adalah mengabaikan 1/5 bagian dari isi perjanjian baru. Mungkin pertanyaannya tadi nggak disebutkan, Pak. Pertanyaannya kan gini, apakah perlu belajar tentang akhir zaman? Kalau saya hanya belajar mengenai kasih dan pertumbuhan iman saja, apakah sudah cukup? Itu kan pertanyaannya. Jadi jawabannya tadi itu, Pak, ya. Oke. Ya, jadi banyak orang Kristen zaman ini lebih tertarik pada topik-topik kasih, pengampunan,
pertumbuhan rohani, tapi sering mengabaikan doktrin eskatologi akhir zaman. Jadi Perlu. itu menyangkut hal yang penting. Ya. Kasih dan pertumbuhan iman tidak berdiri sendiri. Mereka diarahkan menuju penggenapan dalam kekekalan dan kemurnian di dalam Kristus. Gitu loh. Dijelaskan dalam awal pembukaan kitab Wahyu. Engkau kehilangan kasih yang mula-mula. Gereja masa kini harus kembali mengajar eskatologi secara sehat untuk membentuk umat yang teguh, murni, dan berjaga-jaga. Punya kasih murni, pengampunan murni, jangan pengampunan yang kondisional. Gitu loh. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Itu sudah total ya pertanyaannya. Ya. Yusuf mau doa penutup, Sob.